menemukan diri dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan. Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2020. Pertama-tama Majelis Jemaat Palangka 1 mengucapkan salam sejahtera kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang beribadah secara live streaming, dan selamat ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat pada minggu ini. Kiranya Maha Besar Tuhan kita, Yesus Kristus, memberi berkat dan karunia-Nya berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Pendeta yang melayani kita pada minggu hari ini, yaitu Bapak Pendeta Uga Muses MTH, didampingi oleh penetua diakon dari lingkungan pelayanan 1, Majelis Jemaat GKE Palangka 1, dan terima kasih juga atas dukungan dan partisipasinya buat pemain musik, song leader, operator sound system, dan juga terkhusus buat tim multimedia pemuda dan remaja Majelis GKE Palangka 1. Baiklah, kita mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menggunakan tata ibadah hari Pentakosta. Jemaat saya undang berdiri. Kita akan menyanyi dari PKJ nomor 8 ayat 1. Sementara itu pendeta, penetua, diakon, dan petugas lainnya memasuki ruang ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Nas pembimbing diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita berdiri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur bahwa Roh-Mu telah Engkau curahkan untuk meyakinkan kami akan kehadiran-Mu di tengah perjalanan hidup ini. Tolonglah kami agar dengan pertolongan Roh-Mu, kami dengan penyesalan yang mendalam mengaku segala dosa kami. Dan biarlah dengan kuat kuasa Roh-Mu juga, kami dapat dengan setia mengikuti perintah-Mu dan hidup sebagai anak-anak-Mu. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mendahindah di taman surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Marilah kita membaca dan mendengar firman Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, firman hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan juga. Karena itu ya Tuhan, sekiranya kami membaca firman-Mu, tolonglah agar kami dibimbing oleh Roh-Mu untuk memahaminya dengan baik. Dari Kristus Tuhan, kami mohon. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang 30 dengan perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa,
Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak tadi mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun dengarkanlah firman Tuhan sebagai nas pengantar persembahan kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 96 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita menyerahkan semua persembahan kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan saatnya nanti akan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKI Palangka 1 atau kepada pengurus lingkungan masing-masing. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan nanti oleh Bapak Pendeta Uga Moses MTH, kita akan menyaksikan atau mendengarkan puji-pujian dari Penetua Diakon Jemaat Lingkungan Pelayanan 1 dengan judul Indah Rencanamu.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari ini. Dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menerima pengampunan dan kemampuan untuk mengalami kuasa firman-Mu saat ini. Biarlah kami berada di dalam kehendak-Mu, dan kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23, dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan menjadi alas berita bagi kita dalam ibadah ini. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini segenap umat Kristen memperingati hari Pentakosta atau disebut juga hari ke-50. Ini sama penting dan istimewa dengan hari besar gerejawi lainnya. Mari kita bersama-sama telaah firman Tuhan ini dengan kembali mengingat akan misi Yesus untuk menyelamatkan manusia sesungguhnya sudah paripurna, sudah selesai. Itu yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Tetapi murid-murid dalam keadaan bermasalah dan goncang imannya. Karena itu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid sebelum naik ke sorga. Ayat 19, dengan mengucapkan damai sejahtera
bagi kamu. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid untuk memberi kepada murid-murid. Pertama, membuktikan Dia hidup. Ia mengalahkan kematian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia buktikan bahwa ia hidup. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus telah membuktikan bahwa ia hidup. Penampakan Yesus adalah untuk menepis anggapan bahwa Yesus sebagai manusia biasa. Karena banyak orang yang menolak keilahian Yesus. Ini hendak meyakinkan kepada semua orang. Hal yang kedua, untuk memulihkan murid-murid dari kesedihan, dari keraguan-raguan, rasa bersalah. Keadaan murid ini harus mengalami pemulihan yang baru. Seperti apa yang terungkap dalam Yohanes pasal 21 ayat 17. Bahwa Petrus menerima kasih dan pengampunan yang sempurna. Pemulihan yang terjadi terhadap murid-murid berisi pertobatan. Maria dan murid-murid bertobat dari ketidakmengertian mereka, dari keraguan-raguan, dari rasa bersalah. Dan ini prosesnya melalui dukungan orang-orang dekat. Dukungan dari keluarga, rekan-rekan sepelayanan, seperti murid-murid yang tetap saling menguatkan. Yang ketiga, tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid adalah untuk mengingatkan akan tanggung jawab. Perintah Yesus kepada Petrus untuk menggembalakan domba. Dalam Yohanes 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-19. Demikian juga amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20. Berbicara tentang tanggung jawab yang harus kita pikul sepeninggalnya Yesus ke sorga. Tanggung jawab adalah harta yang sangat berharga. Itu juga dicatat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 dan 15 tentang perumpamaan talenta. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan, setialah menyelesaikannya. Keempat adalah untuk meneguhkan kesaksian dari para murid. Untuk mempersiapkan saksi bagi Kristus, setiap murid Kristus dipanggil untuk menjadi saksi. Untuk menceritakan karya salib, mulai dari kematian, kebangkitan, penampakan diri Yesus, dan kenaikannya ke sorga. Jemaat yang diberkati Tuhan, karena hari ini adalah hari Pentakosta, kita memperingatinya, pencurahan Roh Kudus. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel menyebutkannya dengan hari raya 7 minggu. Dihitung 7 hari kali 7 minggu setelah Paskah. Bisa juga disebut hari pengucapan syukur atas pembebasan dari perbudakan Mesir bagi umat Israel. Pencurahan Roh Kudus ini menetapkan hari Pentakosta
lahirnya gereja atau jemaat mula-mula. Karena banyak orang yang tinggal di Yerusalem menyaksikan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Mereka memberi diri untuk dibaptis oleh para rasul yang berjumlah kira-kira 300 jiwa. Itulah jemaat mula-mula. Kita perhatikan kisah para rasul 2 ayat 16 dan 17. Mengatakan Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang, baik anak-anak, orang muda, orang tua, laki-laki maupun perempuan. Ini memberi arti Tuhan tidak membedakan orang di dalam jemaatnya. Yang kedua, hari Pentakosta adalah sejarah iman kekristenan. Lahirnya jemaat mula-mula. Yang ketiga, hari Pentakosta adalah Allah melengkapi para rasul dengan Roh Kudus, sehingga mereka dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Hal yang keempat, bahwa hari Pentakosta adalah momen bagi setiap orang percaya memaknai, bersedia, dan mampu melayani. Itu didasari dengan kasih kepada siapapun. Yang kelima, Roh Kudus memberikan bimbingan kepada orang-orang percaya untuk hidup benar, membuat orang lain menjadi mengerti dan mengenal akan kebesaran Allah, mampu untuk melayani dengan kasih kepada siapapun. Itu arah dari apa yang telah terjadi dengan hari Pentakosta. Jemaat yang diberkati Tuhan, di ayat 22 dalam nas bacaan kita ini, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa dalam hidup orang percaya untuk memelihara, memperlengkapi, mengerti, memampukan, menuntun, dan menyadarkan, serta memperbaharui. Kuasa Roh Kudus yang kita terima adalah sama dengan kuasa yang ada pada Yesus, yaitu kuasa kebangkitan hidup. Sebab Roh inilah yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Tercatat dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Menurut Roma pasal 8 ayat 11, ia adalah roh kebangkitan. Atau dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6, ia adalah roh yang menghidupkan. Jemaat yang Tuhan berkati, kita sekarang mengalami kondisi hidup yang tidak baik. Kita merasa resah, takut, khawatir, waspada. Dirasakan oleh semua orang. Tidak tebang pilih dari status sosial tingkat apapun. Semua sama merasakan dampak ini. Kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan situasi yang kita rasakan sangat buruk terjadi. Tetapi bila kita kembali kepada firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Janji Tuhan digenapi. Ia memberikan roh penghibur atau pencurahan Roh Kudus. Dalam jemaat yang juga disebut eklesia, Tuhan memberikan hikmat melalui firman-Nya. Yaitu ketika kita mengerti firman Allah dan menerima firman itu untuk berkuasa dalam ruang kehidupan kita, Tuhan yang memberikan kita kuasa Roh Kudus, yang bekerja dan berperan sangat kuat untuk mengatasi hidup ini.
Ia sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai penghibur, Ia membimbing kita, dan Roh Kudus menuntun umat Kristen agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi, bisa kita mempertanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memahami dan tahu dengan jelas peranan Roh Kudus dalam diri kita, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Sebab kita berada dalam posisi yang sama, merasakan dampak virus COVID-19 ini dan masih berlangsung. Karena itu, kita akan kuat untuk menjalani hidup ini karena kita dikuasai oleh Roh Kudus. Itu yang kita imani. Tuhan memberkati kita semua dengan kuasa firman-Nya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan yang mengasihi dan menguasai kita dari hari ke hari dalam hidup ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Layakkan kami mempertaruhkan seluruh keberadaan hidup kami di tangan kuasa-Mu ya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Supaya hidup kami yang kami alami dan kami jalani sampai saat ini ada dalam kehendak-Mu saja. Demikian juga ketika kami bersama datang untuk membawa seluruh hidup kami saat ini, supaya ditopang, ditolong, dan diberkati oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang kami pelajari bersama, biarlah itu memberkati keberadaan hidup kami tiap pribadi. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, kami juga mau berserah di tangan kuasa-Mu. Ketika kami bersama menghadapi keadaan hidup yang kami jalani saat ini, dalam keadaan yang sulit, resah, takut, dan waspada. Dan itu tidak kami rasakan sendiri, tetapi semua orang sama mengalaminya. Tuhan menempatkan kami dalam posisi yang sama. Kiranya kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami saling menegur, menasihati, dan memberi diri untuk menjadi saksi-Mu. Kami bersama dengan segenap umat Kristiani saat ini merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kami yakini bahwa Roh Tuhan ada pada kami, yang akan menjawab semua tantangan dan kesulitan yang kami hadapi sampai saat ini. Kami percaya masa yang sulit ini, virus corona yang mewabah akan berlalu, sebab apabila Tuhan turut bekerja di dalamnya, kami akan mengalami pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu Bapa di sorga,
kami datang dalam penyerahan diri, sambil berserah dengan segenap keyakinan dan pengharapan kami hanya kepadamu. Apabila saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, putus asa, kesedihan, dan juga mengalami ketidakpastian. Kami yakin Tuhan memiliki banyak cara untuk mengubah dan memperbaharui hidup mereka sebagai penopang, penolong, penghibur, dan membimbing mereka, sehingga mereka mengalami pembaharuan dan menjadi kuat dalam menghadapi keadaan hidup ini dan berserah hanya di tangan kuasa-Mu. Demikian juga Bapa di sorga, kami ingin menyerahkan seluruh pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diakon, guru-guru agama, guru sekolah minggu, dan juga semua orang yang terlibat dalam mengemban misi pelayanan untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Kami ingin serahkan setiap pribadi kami masing-masing supaya diurapi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami dimampukan dan dikuatkan dan dapat menjalani setiap tugas tanggung jawab kami menurut kehendak Tuhan jadi. Demikian juga Bapa di sorga, kami ingin serahkan secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis yang akan melaksanakan sinode umum di tahun 2020 ini. Biarlah setiap rencana kami taruhkan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan menurut waktu yang Tuhan tentukan baik atas hidup kami. Berkati penitia majelis sinode, berkati warga jemaat Tuhan. Kami bawa dan serahkan setiap rencana-Mu hadir dalam hidup kami masing-masing. Tuhan yang mengasihi dan menguasai hidup kami juga menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara Indonesia ini di tangan kuasa-Mu, supaya para pemimpin kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan mereka pertaruhkan dalam pimpinan, kuasa dan pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk penanganan COVID-19 yang menjadi garda depan dilakukan oleh perawat, dokter, dan dinas kesehatan, dan semua orang yang bertugas di dalamnya. Berkati mereka semua Tuhan, kuasai mereka dalam perlindungan penyertaan-Mu, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menopang, menolong orang dalam keadaan terpapar virus corona ini, dan mereka terjaga oleh cinta kasih Tuhan yang memberkati. Bapa di sorga dalam Yesus Kristus, demikian juga kami ingin menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang sepanjang minggu ini menerima anugerah Tuhan dalam ulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah mereka menikmati cinta kasih Tuhan dalam damai-Mu, dan mereka membawa pujian sembah dalam ucapan syukur. Diberkati hari-hari hidup mereka, diberkati rumah tangga mereka, dan diberkati setiap usaha, pekerjaan, cita-cita dan harapan mereka. Kami ingin pertaruhkan kehidupan kami 1 minggu ke depan di dalam pemeliharaan dan penjagaan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin kami dapat melewati masa yang sulit ini hanya bersama-sama dengan kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri rangkaian ibadah ini dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Siapakah yang akan kau utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh